Sorotan lain, sidang gugatan Citizen Lawsuit ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah dengan agenda pembuktian. Kuasa hukum Jokowi tengah memikirkan opsi pinjam barang bukti apabila di persidangan diminta menunjukkan ijazah asli Jokowi. Tak seperti biasa, persidangan gugatan Citizen Lawsuit dipenuhi pengunjung. Melalui kuasa hukumnya, pihak penggugat meminta pengadilan agar dilakukan pencocokan ijazah, sementara pihak Jokowi mempertimbangkan untuk meminjam ijazah dari Polda Metro Jaya. Tadi sudah menerangkan mengenai adanya ijazah yang pernah dimuat di sosial media, dimuat oleh Dian Sandi, betul begitu ya kesaksian saudara ya? Iya betul, betul Pak. Ya. Apa yang saudara lihat berbeda dengan yang dipunyai oleh ijazah kakaknya saudara ini? Apa tadi sudah melihat antara lain hologram ya? Apalagi perbedaan yang saudara lihat pada ijazah yang kami jadikan di sini bukti P1 itu ya, yang kemudian dimuat di media sosial. Apa yang saudara saksi lihat berbeda dengan ijazah yang dipunyai oleh kakaknya saksi? P1-nya ini ya Pak? P1-nya bukan ini. Saya nggak tahu P1-nya. P1-nya itu Bapak tunjukkan ada P1 juga. Ya jelas. Bapak nggak ngerti ya. P1 yang mana kan? Jelas. Baik, saudara saksi tadi bersaksi bahwa kakak saudara itu hidup dalam satu rumah dengan saudara saksi ya. Ketika tergugat satu itu menjadi wali kota ya, apakah kakaknya saudara saksi pernah bercerita pada saudara itu alumni saya loh, pernah mengatakan begitu nggak? Tergugatnya jadi wali kota kapan ya Pak? Karena 2005 ya? Karena kakak saya ini kan meninggal 2014 ya, jadi wali kota. Saya tidak pernah mendengar bahwa beliau menyampaikan, almarhum menyampaikan bahwa wali kota Solo waktu itu Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah. Pernah mendengar nggak saudara saksi pernah mendengar nggak bahwa kakaknya saudara itu mengadakan alumni dengan fakultasnya gitu? Pernah mendengar begitu nggak? Datang ke acara alumni pernah? Saya tidak pernah mendengar. Saudara pernah mendengar atau tidak tergugat satu itu pernah menjadi gubernur DKI? Saya? Ya pernah. Tahu nggak? Saya tahu. Saya tahu. Pada waktu itu kakak saudara masih hidup nggak ketika? Itu tahun berapa Pak jadi gubernur? 2012. Kakak saya kan 2014 ya. Ya, beliau meninggal 2014. Tergugat satu jadi gubernur 2012. Tidak pernah menyampaikan bahwa itu alumni Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah menyampaikan begitu. Beliau tidak pernah menyampaikan. Oke. Kemudian di sini Bapak menyebutkan, saya nggak tahu kok Bapak melakukan uji konsekuensi terhadap nilai kerja nyata. Padahal yang diminta di sini laporan kuliah kerja nyata. Emang sama ya Pak ya? Iya Ibu, di situ kita memberikan adalah transkrip nilai gitu ya. Karena memang dokumen terkait dengan laporan kuliah kerja nyata itu memang tidak ada gitu. Atau mungkin dalam bahasa KIP-nya belum didokumentasikan. Jadi dokumen itu memang tidak ada. Nah, maka kemudian kami dengan etikat baik gitu ya, mencoba kemudian mencari-cari gitu ya, menelusuri di teman-teman fakultas itu, berusaha semaksimal mungkin menelusuri ya setiap info, setiap kemudian tahrak dan seterusnya itu, maka kemudian adalah data nilai dari Pak Jokowi bersama juga dengan nilai-nilai mahasiswa yang KKN yang ada pada saat itu, termasuk juga kayak pemohon memintanya transkrip nilai. Nah, transkrip nilai itu juga tidak ada gitu. Tapi yang ada itu adalah daftar nilai Pak Jokowi gitu ya, yang final. Itu yang kemudian kami tampilkan di sana. Jadi kami itu juga paham ya, pemohonnya kan tidak tahu nih kira-kira ya zaman itu tuh kebutuhan dokumennya apa. Nah, sehingga kemudian kami kalau itu ada dokumennya, kami sampaikan dan kami uji konsekuensinya. Jadi itu Ibu. Ya, jadi begini Pak, Bapak ketika melakukan uji konsekuensi kan kami minta harus berdasarkan informasi yang sedang disengketakan kan. Maka Bapak harus mengacu ke sini Pak. Misalnya, nih, laporan kuliah kerja nyata. Terlepas dari Pak Jokowi punya ada atau enggak, kita nggak ngurus. Okay. Itu nanti di pembuktian. Ada nggak sih sebenarnya gitu. Tapi Bapak harus melakukan uji konsekuensi. Apakah laporan kuliah kerja nyata itu sebenarnya terbuka atau tertutup? Itu dulu Pak. Apakah dikecualikan? Kalau dikecualikan, maka Bapak harus lakukan uji konsekuensi, mengacu kemana, dasar hukumnya apa, gitu. Kemudian laporan tugas akhir. Jadi jangan di sini dimintanya laporan kuliah kerja nyata, Bapak bikin di sini yang diuji nilainya, padahal yang diminta laporannya. Kan jadi nggak sinkron nih Pak.
ya kan? Maka kan majelis nanti akan membuat pertimbangan berdasarkan hasil uji konsekuensi. Maka harus mengacu ke sini. Jadi Bapak semuanya harus mengacu ke semua informasi yang diminta ini. Ya, jadi kalau yang diminta laporan jangan Bapak uji nilai, kita tahu kalau nilai dikecualikan itu kita tahu. Jadi yang diminta laporan, apakah laporan lagi-lagi mindsetnya Bapak harus berpikir bahwa untuk semua, bukan hanya untuk Pak Jokowi. Nanti baru kita buktikan masih ada nggak sih tersimpan laporan yang atas nama Pak Jokowi. Tapi secara global untuk laporan kuliah kerja nyata menurut UGM itu terbuka atau dikecualikan. Itu dulu Pak. Kalau Bapak menyatakan itu dikecualikan, Bapak lakukan uji konsekuensinya. Kalau nggak usah Bapak lakukan. Jadi kalau di sini yang kayak seperti Bapak bilang ini terbuka, itu nggak perlu Bapak uji sebenarnya karena terbuka kan. Yang tadi di sini ada dikatakan laporan tugas akhir tidak dikecualikan. Berarti Bapak nggak perlu lakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu hanya untuk informasi yang menurut UGM adalah masuk kategori rahasia. Itu yang harus Bapak uji konsekuensi. Begitu. Ya, sejauh mana itu harus ditutup kepada publik begitu. Jadi dan lagi itu berlaku semua ya, bukan hanya atas nama Pak Jokowi, tapi untuk semua. Kemudian SOP yang diminta ini mungkin waktu itu nggak ada menurut Bapak. Tapi di era sekarang ada nggak? Kalau ada itu terbuka atau dikecualikan? Gitu loh. Kalau nggak ada ya Bapak nggak perlu lakukan uji konsekuensi karena memang nggak ada, tidak pernah ada di UGM begitu. Begitu ya Pak ya? Baik, gimana? Silakan. Ketua Majelis ya. Nanti untuk SOP itu kita tidak akan perlu masukkan karena memang saat itu tidak ada SOP, hanya ada buku petunjuk. Betul. Itu buku petunjuk kami sampaikan karena bentuk itikat baik kami. Oke. Di situ kurang lebih mirip-mirip dengan apa yang dimintakan oleh dari pemohon. Adalah SOP di situ ya? Iya. Iya. Nah itu terbuka atau tertutup Pak? Terbuka. Terbuka ya, berarti nggak perlu diuji kan? Baik. Ya, nah nanti dicek ulang lagi apa ya? Ini harus disesuaikan karena ini hasil uji konsekuensinya nggak sesuai sama sekali nih, ya. Izin Ketua Majelis, Ya. mohon penegasan yang kami uji konsekuensikan itu dokumen yang dimintakan oleh pemohon secara rigid dengan atas nama Bapak Joko Widodo atau secara global. Jadi Mohon pertama Bapak penjelasannya. melakukan secara global dulu. Secara global nanti baru di pertimbangannya Bapak menyebutkan yang atas nama Pak Jokowi, misalnya sekarang logikanya gini aja Pak, kalau dikecualikan, mau itu sedang dalam proses hukum atau apapun, dia tetap dikecualikan, kan begitu. Tapi kalau dia sebenarnya terbuka, kemudian saat ini sedang dalam proses pengadilan sehingga nggak bisa diberikan, itu sebenarnya nggak perlu dilakukan uji konsekuensi, karena mengacu ke pasal 17, dia dikecualikan, kan begitu. Yang Bapak lakukan uji konsekuensi adalah ketika siapapun yang meminta, UGM akan menyatakan itu dikecualikan, siapapun. Nah, kalau yang terkait ijazah Pak Jokowi bahwa sekarang sedang dalam proses peradilan, Bapak Ibu tinggal mengacu ke pasal 17, ya kan? Bahwa di situ dengan jelas disebutkan masih dalam proses peradilan menjadi informasi dikecualikan. Nah, tapi kami sedang mendalami lagi dari UGM karena yang menjadi para pihak kan bukan UGM nih. Para pihaknya adalah orang lain, hanya dokumennya sedang dipinjam dalam tanda kutip dipinjam oleh Mabes Polri atau oleh Polda Metro Jaya dalam kasus sengketa yang lain, ya kan? Kan para pihaknya bukan UGM kan? UGM nggak jadi para pihak kan di sengketanya Polda Metro kan? Ya. Ya, jadi secara global dulu bahwa nilai KKN apakah secara global menjadi informasi yang terbuka atau tertutup? Kalau tertutup silahkan lakukan uji konsekuensi. Kemudian nanti baru di dalam persidangan baru kita nanti akan gali. Nah, kalau terkait ijazah Pak Jokowi atau terkait nilai KKN Pak Jokowi ini ada atau enggak? Gitu. Ya. Baik, terima kasih Gitu ya. Ketua Majelis. Dan itu sukses. Majelis yang kurang benar, tidak benar diganti. Satu, kemenangan rakyat. Kemenangan rakyat kedua adalah bahwa Jokowi terpaksa harus nanda tangan. Itu kemenangan rakyat, memaksa Jokowi. Itu tanda tangan basah, ya. Yang ketiga, kemenangan rakyat di depan kita akan terbukti ijazahnya palsu. Saya alumnus UGM ya. Dari putusan-putusan KIP ini ada beberapa makna penting yang menurut saya. Yang pertama adalah UGM, Universitas alma mater saya yang saya banggakan, sudah divonis memang bersalah bahwa dia selama ini melaksanakan azas yang tertutup. Sebenarnya kalau UGM memaknai demokrasi itu apa sih? Keterbukaan.
tidak perlu kita berdebat di sini karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah jelas bahwa ijazah yang menyangkut pejabat publik itu harus terbuka untuk umum, dan ini sudah ditegaskan oleh Majelis Hakim bahwa terkait ijazah Joko Widodo itu terbuka untuk umum. Lalu yang kedua, dengan dikeluarkannya putusan mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik, tidak usah dilanjutkan Pak, mana ijazahnya, saya tunjukkan ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini ya, dan ada pengecualian tadi dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum, itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Kan ada proses pemeriksaan, kami menghadirkan saksi seperti Mas Roy Suryo dan Bu Dr. Tifa. Dia tidak hanya datang sekali, ketika lawan membuktikan ijazah, saya minta mereka boleh lagi hadir. Ini kan tidak pernah terjadi di peradilan kita, maka saya ingin yang seperti itu. Itulah yang saya inginkan, yang namanya cross examination, dan itulah yang diajarkan oleh undang-undang baru kita. Yang punya kewenangan apakah Polda Metro berkenan atau tidak untuk memberikan kesempatan kepada kami selaku kuasa hukum Pak Jokowi untuk pinjam terhadap alat bukti yang saat ini dijadikan barang bukti oleh penyidik pejabat Polri. Yang saya maknai dari putusan-putusan KIP ini adalah sebenarnya dengan dikeluarkannya putusan mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik, tidak usah dilanjutkan Pak, mana ijazahnya, saya tunjukkan ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini ya, dan ada pengecualian tadi dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum, itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Ya. Ijazah dia tidak punya ijazah asli. Kami menduga keras. Nah, kalau punya ijazah asli, karena selama ini dia berlindung bahwa itu adalah dokumen pribadi yang tidak boleh diketahui oleh publik. Dengan adanya putusan ini dia langsung keluarkan. Saya tunjukkan ke publik. Ijazah dia, ijazah gaib lah itu. Ijazah itu gaib, nggak ada kira-kira nggak ada, sama goibnya dengan ijazah bapaknya. Bapaknya bohong tentang ijazah, anaknya juga mau bohong tentang ijazah. Bung, ini kalau dituntut itu berapa triliun itu oleh Pak Falal itu. Pak Falal itu menuntut sekian triliun, dan duit itu bukan untuk Pak Falal, duit itu harus dimasukkan kembali ke negara. Ke negara itu artinya itu duitnya rakyat. Wah, itu keren Bung, dituntut. Dan kalau itu akan terbukti, insya Allah dia terbukti, diseretlah keluar dari kantornya. Apa maksudnya? Yaitu kata lengser, Bung, dilengserkan. Bukan lengser karena sudah sampai waktunya, tapi dilengserkan, dibikin lengser, dibikin tidak relevan sama sekali, karena sekarang pun dia sudah tidak relevan. Ngaku-ngaku ini Bung, ngaku-ngaku sekolah di Santo Yusuf, itu sekolah elit yang tidak mungkin. Dia main di halaman sekolah itu pun mungkin diusir sama murid
murid-murid di situ. Siapa kau? Siapa kau? Kok kau ada di sini? Ini sekolahan, ini sekolahan gue. Lo nggak boleh ikut-ikut sini. Lo main di halaman, dong. Mungkin digusur lah sama orang-orang. Mana bisa ngaku-ngaku kayak begitu. Jadi dia bohong tentang itu dan bohong tentang begitu banyak hal yang lain. Bohongnya bohong, Bung. Bung, jangan keliru. Saya ingin mengingatkan lagi kepada ada mak-mak yang tidak sudi omongan sama si Samsul. Ada mak-mak, malas, kayak gitu. Bodoh, Bung. Wakil Presiden Republik dibegitukan oleh warga negara, oleh mak-mak, Bung. Ada sebuah pernyataan dari seorang politisi Partai Golkar yang bilang bahwa isu ijazah Gibran ini sulit untuk diselamatkan dan saatnya lempar handuk. Posisi Gibran ini sudah kepepet banget, ya nggak sih? Dan yang paling tidak disangka oleh Gibran adalah ketika seorang menteri, anak buah Presiden Prabowo, ternyata malah membantu sepak terjang Roy Suryo dan kawan-kawan. Hal ini diungkap oleh Roy Suryo dalam konferensi pers setelah pertemuannya di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Jadi Roy Suryo ini menghubungi langsung Menteri Mendikdasmen Abdul Mukti lewat WA yang kemudian direspons oleh Pak Menteri dengan menginstruksikan jajarannya untuk membantu penyediaan data buat Roy Suryo dan kawan-kawan. Sehingga pada hari itu Roy Suryo bisa langsung bertemu dengan pejabat terkait dan bahkan mendapatkan berbagai data baru seperti adanya fotokopi rapor Gibran dari Orchid Park Secondary School kelas 10 dan 11 yang menurut Roy Suryo berbeda tahunnya dengan riwayat pendidikan Gibran yang resmi. Kemudian terkait surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran, Roy Suryo menyebutnya sebagai keajaiban dunia ke-9. Antara lain karena bentuk suratnya yang hanya merupakan surat keterangan, bukan surat keputusan. Kemudian salah satu rekan Roy Suryo, Rismon Sianipar, memberikan pertanyaan, kalau surat keterangan itu setara dengan ijazah SMA, bisa nggak kita pakai untuk melamar pekerjaan? Yang dijawab tidak oleh para hadirin di sana. Pihak Roy Suryo mendesak Kemendikdasmen untuk membuktikan adanya kajian akademis sebagai dasar diterbitkannya surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Jika memang tidak bisa memberikan bukti, ya ditarik atau dicabut saja surat itu oleh pihak kementerian. Jika surat itu ditarik, maka proses pemakzulan Gibran menjadi sangat gampang, katanya. Atau Gibran? Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, hari ini kita disuguhkan sebuah dinamika politik hukum yang sangat menarik perhatian publik. Ya, teman-teman, topik lama yang kembali mencuat dan semakin memanas, kelanjutan persidangan Citizen Law Lawsuit terkait dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Ya, sobat politik, ingatkah kita tentu belum lupa dengan janji terbuka yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada Desember lalu. Ya, di mana teman-teman saat itu beliau secara terbuka menyatakan di hadapan media bahwa jika diperintahkan oleh majelis hakim, ya beliau akan hadir langsung dan membawa seluruh ijazah aslinya mulai dari SD, SMP sampai SMA hingga ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Namun teman-teman, apa yang terjadi dalam persidangan terbaru di PN Solo? Ya, boro-boro membawa tumpukan ijazah asli tersebut. Ya, sosok mantan Presiden ke-7 kita itu justru tidak menampakkan batang hidungnya. Ya, bahkan tim kuasa hukum yang mewakilinya pun sama sekali tidak membawa dokumen ijazah asli. Ya, ini melainkan hanya menyerahkan satu bukti berupa salinan atau kopi dari dokumen asli pemindaian atau file scan laporan polisi. Ya, ini teman-teman, kekecewaan tidak hanya dirasakan oleh para penggugat, tetapi juga memicu reaksi keras dari netizen dan masyarakat luas, di mana teman-teman pihak Universitas Gadjah Mada UGM yang turut menjadi tergugat pun hanya menunjukkan berkas administrasi di persidangan. Ya, mereka tanpa adanya salinan ijazah yang sah yang mereka bawa pada saat itu. Ya, teman-teman, hal ini membuat tim hukum penggugat termasuk langkah pembuktian digital forensik yang dikawal oleh Roy Suryo dan rekan-rekan aktivis, ya mereka merasa makin di atas angin dan menilai bahwa ada upaya
sistematis untuk menutupi kejelasan kasus ini. Ya, sobat politik, banyak kalangan menilai sikap keras kepala untuk tidak hadir dan tidak menunjukkan bukti autentik di depan persidangan ini memberikan presiden atau contoh yang kurang baik bagi publik. Ya, sebagai seorang mantan kepala negara dan negarawan, ya masyarakat juga menuntut satu hal yang sederhana, yaitu kejujuran dan kepatuhan hukum yang transparan agar polemik menahan yang tidak bisa diselesaikan ini secara terang benderang akan terjadi di persidangan. Ya, teman-teman, kritik tajam pun berdatangan, salah satunya mengingatkan kita pada pernyataan politisi Adian Manitupulu yang menyebut bahwa langkah-langkah politik seperti ini menunjukkan watak seseorang politisi murni yang syarat taktik, alih-alih seseorang negarawan yang mengedepankan keterbukaan. Ya, publik ini juga mulai membaca arah jangka panjang dari strategi politik Jokowi, yang mulai dari pengundisian figur-figur di berbagai lembaga hukum saat beliau masih menjabat, hingga ambisi menyelenggarakan kekuasaan melalui sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jalannya terbuka dan lebar setelah adanya perubahan batasan syarat usia oleh pamannya di Mahkamah Konstitusi. Ya, teman-teman, di sisi lain situasi ini kini juga menjadi ujian berat dan keluhan masyarakat bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana publik berharap agar pemerintahan yang baru ini tidak sekedar omon-omon atau memberikan janji manis saja, melainkan benar-benar tegas dalam menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu serta membersihkan institusi dari oknum-oknum yang hanya atau haus kekuasaan. Ya, sobat politik, semua masyarakat kita hari ini sudah semakin pintar dan kritis dalam membaca arah meta angin politik. Ya, kita tentu ingin bangsa ini, teman-teman, bergerak ke arah yang lebih baik, ya, di mana hukum ditegakkan secara adil dan kebenaran tidak disembunyikan di balik temeng kekuasaan. Ya, teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai mangkirnya pembuktian ijazah asli ini di persidangan? Apakah hal ini akan mengerus reputasi politik sang mantan Presiden Joko Widodo ke depannya? Ya, teman-teman, mari kita untuk menulis analisis dan kritis kita secara cerdas di kolom komentar di bawah, karena di sana kita akan berdiskusi bersama. Ya, teman-teman, jangan terlalu ketinggalan informasi dari kita. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan notifikasi menarik lainnya dari channel ini. Nah, teman-teman semua, kita melihat juga di kolom komentar di bawah ada banyak tanggapan dari netizen, dan mari kita saksikan bersama, teman-teman, bagaimana perkembangannya. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Fajmi. Di sini dia berpendapat, teman-teman, usut tuntas agar kebohongan ijazah palsu untuk menjadi pejabat tidak terjadi lagi. Ya, teman-teman, Jamal Riso memberikan tanggapannya, kenapa tidak membahas hukuman buat Jokowi, Ofum dan Kapolda. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sigma saja, kebohongan terstruktur dan terencana untuk pegang kekuasaan harus dihukum berat. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita untuk Kurniadi, tangkap Jokowi. Ya, Joko Prianto juga memberikan tanggapannya, teman-teman, harus diadili, orang tidak punya malu dan berpengkhianat, mengkhianati 270 juta orang se-Indonesia. Ya, teman-teman, kita lanjut. Surahati memberikan juga tanggapannya, para penganggung pemuja Jokowi ikut tanggung jawab di dekat akhirat. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Reni Namangsyari memberikan tanggapannya, adili penjarakan Jokowi dan semua yang terlibat 10 tahun menipu 280 juta rakyat Indonesia, surut Jokowi bayar hutang negara karena emang dia yang bikin utang tersebut. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Edi Sutrisno memberikan tanggapannya, siapapun manusia yang tidak pernah jujur dan suka berbohong baru akan menyesal di akhir hidupnya. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Umar Raya memberikan tanggapan, dosa apa negara Indonesia ini kok punya pemimpin pembohong seperti itu. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Dadi. Di sini dia berpendapat, teman-teman, seret paksa Jokowi kalau dia nggak datang ke pengadilan. Ini orang benar-benar sudah melecehkan pengadilan dan tatanan hukum. Teman-teman, kita lanjut. Adi Sunarno memberikan juga tanggapannya, Jokowi sudah berkali-kali mangkir, harus dijemput paksa, tinggal keberanian memutuskan. Fakta-fakta sudah
semakin jelas kecuali hakim yang masuk angin saja yang gak berani memutuskan. Teman-teman, Sugir memberikan juga tanggapannya sini, kasus Jokowi biar cepat selesai, rakyat saja yang mengadili, langsung seret saja. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Askar memberikan tanggapannya, duitnya banyak sekali bisa bayar hutang negara. Jokowi dan antek-antek yang menterinya termul semuanya dan aparat negara membela pengusaha dan penguasa. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Suhar Telina memberikan tanggapannya, kalau terbukti palsu cabut semua fasilitas yang sudah diberikan para penipu, tangkap semua yang mendukung kepalsuan. Nah teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini? Jangan lupa untuk berikan analisis kalian di kolom komentar di bawah, dan saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.